kisah seorang pelajar, di mana pelajar ini tinggal di daerah yang sangat terpencil. Saking terpencilnya daerah ini, banyak siswa di situ yang bahkan belum bisa berbahasa Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Tulaki sebagai bahasa hari-harinya. Suatu saat, ketika mereka berada di sekolah, datang ibu guru mengajar pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB. Mata pelajaran ini mengajarkan tentang perjuangan orang-orang di zaman dulu yang sudah tidak pernah lagi dikenal oleh siswa-siswa zaman sekarang. Kebetulan ibu guru ini mengajar tentang proklamasi. Setelah menguraikan apa itu proklamasi dan siapa yang menandatangan, setelah dirasa cukup, maka tiba saatnya untuk dievaluasi. Ketika dia mengevaluasi, tiba-tiba ibu guru melihat ada siswa di belakang yang terkantut-kantut namanya Sege. Terus dia memberikan pertanyaan, "Hei Sege, coba kau jawab, siapa yang tanda tangan proklamasi?" Ternyata Sege dia hanya membelok. Tiba-tiba ibu guru mengulang kembali pertanyaannya, "Sege, coba kau jawab, siapa yang tanda tangan proklamasi?" Masih sama, dia masih membelok. Tiba-tiba temannya memberi informasi, Bu guru, Sege nggak tahu berbahasa Indonesia." "Oh, jadi bahasa apa saja?" "Bahasa Tulaki, Bu guru." Akhirnya ibu guru mengubah pertanyaannya dalam versi bahasa Tulaki. "Hei Sege, alai kau tahami ini no pesipong inae tubekero proklamasi?" Serta merta Sege dia jawab, "Oh, oke ini aku, Bu guru." Akhirnya ibu gurunya menjadi geleng-geleng kepala. Terus dia jelaskan, "Hei Sege, kode itu iro tu meke proklamasi la oruotono." Baru saja ibu guru berbicara seperti itu, tiba-tiba Sege dia sambung, "Oh iya ibu guru, manutaknya taiki." Akhirnya ibu guru marah sekali. Dia kasih, "Sege, inggo gitu pareare mohina keude mesikola awawei amamu anoleu de sujeni." Tapi begitulah, siswa sama dulu tidak tahu protes, pulang dia sampaikan kepada orang tuanya. Ternyata besoknya datang betul bapaknya. Pagi-pagi buka, dia sudah datang. Baru saja ibu guru tiba di sekolah, bapaknya sini sudah mencegah. "Hei ibu guru, aku pernah ketemu orang yang mau proklamasi." Akhirnya ibu guru menjelaskan, "Oh, di besok lagi gini mama atau pesarita." Setelah dia jelaskan bahwa bukan anaknya yang menandatangani proklamasi, dia kasih tahu, "Hei mama, udah tuh kayak proklamasi, oke Sege." Bapaknya bilang, "Oh, mana tuh nak?" Dia bilang ibu guru, "Kira tuh kayak proklamasi, Lauro Tono, Soekarno, Ronga, Muhammad Hatta." Apa kata dia bapaknya Sege? Dia bilang lagi, "Membetul aku aro." Akhirnya ibu guru dia kasih tahu, "Oh, makanya Soekarno kan Muhammad Hatta, maka Iroto." Oh, penting gitu. Lama mereka ngobrol, tiba-tiba ibu guru memperlihatkan ada lembar berita acara yang mau ditandatangan. "Oh mama, inilah berita acara yang mau tineke, noyan dolewino, aiteke desunino." Akhirnya ini bapaknya sini mendengar ada kata meteke, yang terbaik adalah kematian seperti Soekarno dan Hatta. Dela ibu guru aku tenang peteke, teko ni mati di Soekarno nomor itu. Akhirnya setelah selesai prosesnya, beberapa waktu kemudian pelajaran dimulai lagi di sekolah. Ibu guru SD itu tahunya kan seperti talenta ya, semua bidang studi dan tahu aja. Ternyata hari itu belajar IPA. Tiba-tiba ibu guru menggambar ikan besar di papan tulis. Dia gambar. Ada matanya, siripnya, insangnya. Belum sempat dia mau jelaskan, tiba-tiba bel dipukul keluar main. Anak-anak tiba-tiba protes, "Bu guru, keluar main." Akhirnya ibu gurunya sampaikan, "Boleh kita keluar main, tapi tolong jangan dihapus ini gambar. Karena setelah masuk, saya masih mau menjelaskan tentang gambar ikan ini." Tapi baru saja ibu gurunya melangkah 2-3 langkah, tiba-tiba ketua kelasnya yang bernama ini udah hapus itu gambar. Bilang semuanya. Akhirnya saya kayak protes. Dia kejar ibu guru pergi melapor. Ibu guru. Aku tuh saja bilang bio, hapus itu mainan.
Akhirnya disuruh kembali ke kelas, ternyata di kelas saking sederhananya ini ruangan banyak lubang-lubangnya karena dari dinding papan. Tiba-tiba dia masuk ke kelelawar. Dia berputar-putar dasar kampung baru pernah lihat kelelawar, ternyata mereka kejar. Begitu dia tangkap, kelelawarnya menggigit, tangannya itu berdarah. Akhirnya saya pergi lagi melapor. Ibu guru, ada anu di sana, anu apa? Mau bilang tikus ada sayapku. Terus apa? Setan. Bukan guru, kalau setan tidak dilihat. Ada yang guru datang. Setelah mengamankan sekolah kelas yang gaduh, tiba-tiba dia mengajar bahasa Indonesia. Setelah mengajar IPA tadi, dia mengajar bahasa Indonesia. Kalau mengajar IPA, ternyata ikannya sudah dihapus. Dia mengajar bahasa Indonesia, mengajarkan tentang antonim, kata-kata yang berlawanan. Dia beri contoh. Anak-anak, kata yang berantonim itu contohnya pemuda, lawannya pemudi. Terus mahasiswa, lawannya mahasiswi. Pokoknya rumusnya katanya kalau laki-laki pakai A, terus kalau perempuan pakai I. Setelah dia mengajarkan panjang lebar, tiba saatnya evaluasi. Anak-anak, siapa yang bisa jawab pertanyaan saya? Oh, saya tidak angkat tangan. Saya. Nah, coba sebutkan 3 contoh katanya. 3 contoh kata yang berantonim. 1. Mahasiswa lawan mahasiswi. Terus yang kedua, pemuda lawan pemudi. Yang ketiga, jangan lupa. Akhirnya tiba-tiba dia jawab. Yang ketiga, wanita lawannya waniti. Musuh ibu. Akhirnya dia lagi. Pada hari berikutnya, datang lagi guru. Dia ajak anak-anaknya untuk belajar bahasa Inggris. Kata mereka, anak-anak kita ini tinggal di desa, tapi jangan mau dikalah-kalah dengan anak-anak yang tinggal di kota. Sekarang kita belajar bahasa Inggris ya. Iya bu, kita belajar bahasa Inggris. Akhirnya guru diambil gambar. Pertama diambil buku. Ini buku bahasa Inggrisnya bu. Yang bilang pulpen. Ini pena bahasa Inggrisnya pen. Sudah mengerti? Semuanya diam. Tidak ada yang mengerti. Kecuali saya tidak pernah mengerti. Saya guru sudah mengerti. Dia bilang guru. Oh kalau begitu saya tanya. Apa bahasa Inggrisnya jendela? Dia bilang saya jendel bu guru. Ada guru aku malu lagi. Hei, kenapa kau bilang jendel? Dia bilang bisa gini. Anu bu guru, kalau bahasa Inggris itu gampang, ternyata hanya bahasa Indonesia, baru dipotong huruf satu di belakangnya. Buku jadi bu, pena jadi pen. Berarti jendela bahasa Inggrisnya jendel. Dia pusing ini bu guru, akhirnya dia keluar. Dia pergi temui guru agama. Pak Ustaz, tolong saya kasih Pak Ustaz. Kenapa ibu? Di situ di kelas ada siswa yang gila-gila, namanya Segen. Akhirnya Pak Ustaz diambil tasnya dengan kopi-kopiannya lengkap. Kata Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita belajar agama. Saya mau anak-anak paham tentang surga. Coba angkat tangan. Siapa yang mau masuk surga? Saya kamu semua angkat tangan. Tinggal di Segen. Ya pusing beragama. Hei Segen, kenapa kamu tidak mau masuk surga? Langsung Segen dia bilang, hei dia bilang katanya, masa mau masuk tentara saja. Pusing beragama. Hei Segen, kau ini mau dihukum ya? Hukumanmu, kalau kau datang besok sudah harus bisa mengaji. Apapun alasannya. Akhirnya Segen dia pulang. Pusing ya bagaimana caranya belajar mengaji, tidak ada masjid di kampungnya. Terpaksa dia ajak teman-temannya pergi belajar di sebelah kampung. Satu rombongan mereka datang di masjid, ketemu dengan guru mengaji. Guru mengaji bilang, saya siap ajar kalian, tapi semuanya harus bisa. Yang tidak bisa tidak boleh pulang. Akhirnya mulai asar, mereka belajar mengaji. Yang lainnya mengaji pintar-pintar, tinggal Segen yang buntu. Sudah mau masuk maghrib, dia kali bata, dia tidak tahu baca. Akhirnya ibu gurunya memberikan hukuman. Oh Segen, saya ganti saja ini pelajaranmu, jangan belajar mengaji, hafal saja di doa makan. Akhirnya Segen mulai menghafal.
Rabbi sini maka Allahumma barik lana fima razaqtana, ya tak putus-putus. Sementara temannya ini sudah pintar-pintar semua membaca. Selesai salat maghrib, mereka diizinkan pulang. Tinggal istri yang tertinggal. Akhirnya lama dia belajar, ya pada akhirnya setelah selesai sembahyang isya berhasil juga dia hafal itu doa makan. Baru diizinkan pulang. Nah ketika dia mau pulang, ternyata gelap, tidak ada senternya karena dia tidak pernah sangka mau pulang malam. Mau tidak mau dia harus pulang. Dia pulang, akhirnya dia masuk di hutan, mau pulang ke rumahnya itu melewati hutan-hutan. Ternyata di hutan dia muncul pocong. Tiba-tiba pocongnya dia menghadang. Langsung saya diangkat tangannya, pada baca Allahumma barik lana benar. Ternyata pocongnya lari terbirik-birik. Begitu pocong ketemu dengan temannya, dia tanya temannya, "Hei, kenapa kau lari hanya menemui anak kecil?" Ini pocong sambil ngos-ngosan dia ceritakan, "Seumur hidupku," katanya, "baru kali ini ada anak-anak yang memakan saya." "Kenapa kau bilang begitu?" Bayangkan saja, tidak ada makanan. Begitu saya datang, langsung diangkat tangannya, baca doa makan. Saya mau dimakan. Sementara saya dengan bangganya sudah menaklukkan pocong. Oh, udah mau sekolah besok, makan kobar hadi. Tetap dengan beragama. Oh, saya Ustaz tamu ngaji. Belum Pak Ustaz. Apa kau bikin kemarin di masjid? Oh, Pak Ustaz saya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Oh ya, kalau begitu, kau sudah pintar berbahasa Arab? Iya Pak Ustaz, saya siap ditanya. Ternyata Pak Ustaznya bilang, apa bahasa Arabnya makan nasi dan garam? Dia jawab, asin. Coba apa bahasa Arabnya memasak air panas? Dia jawab, kulata. Dalam hatinya Pak Ustaz pintar. Dia bilang, idiot. Tiba-tiba dia lihat kalender yang terpajang terpasang di dinding. Kebetulan kalendernya itu ada gambar perempuan yang pakai celana pendek. Tiba-tiba dia tunjuk pahanya, dia bilang, "Kalau ini apa bahasa Arabnya?" Dia bilang, "Saya mari kuraba." Akhirnya ini Pak Ustaz dia langsung keluar dari kelasnya. Ibu guru, ambil kembali itu muridku, saya tahu bina, saya bisa bina. Taruh kita kepala batunya. Akhirnya ibu guru karena merasa kehilangan akal, tiba-tiba dia cari absen di rumah. Bawa absennya, tiba-tiba dia masuk. Anak-anak, hari ini kita akan periksa daftar dosa-dosa yang terbanyak. Begitu dibuka, dilihat satu persatu siswanya, ternyata Syekh yang paling banyak pelanggarannya. Akhirnya Syekh diberi hukuman. Syekh, hukumanmu hari ini karena kau banyak pelanggaran, hari Senin kamu harus bisa menjadi pemimpin upacara. Karena Syekh, dia bisa menolak, dia iyakan saja. Padahal belum tentu dia bisa. Ternyata beberapa waktu, tiba-tiba kepala sekolah masuk. Sampaikan kepada ibu guru, "Bu, tolong tunjuk anaknya yang paling jago untuk memimpin upacara karena ada kami." Begitu kepala sekolah pergi, mulailah aktif jantungnya ini ibu guru karena terlanjur dan tunjuk saya tidak mungkin tidak menjilat air muda. Akhirnya panggil panggilan. Saya kelebo. Iya. Kau balik pemimpin upacara, kau bicara anu gaya gitu. Iya. Kau bicara barai nomor gitu. Iya. Roma kau poya ira itu tono yang memutak gitu. Iya. Pokoknya semua pada sampai ada saja iya. Ternyata hari Senin yang ditunggu-tunggu datang juga. Tiba-tiba dia jadi pemimpin upacara. Setelah dia melapor, dia bilang, "Lapor, upacara hari ini Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 1990 siap dilaksanakan." Begitu pembina upacara dia bilang, "Laksanakan." Dia bilang lagi, "Iya." Ternyata ibu guru ini merasa malu dengan adegannya. Begitu dia masuk di kelas, dimarahin lagi sini. "Kau ini sedih bikin ayo pesan saya ini, hei, kalau mau pulang besok hukumanmu kau cari teka-teki yang tidak bisa dijawab oleh teman-temanmu. Sebanyak 3 katanya. Cari teka-teki 3 yang tidak bisa dijawab oleh teman-temanmu." Akhirnya saya tidak pulang. Besoknya dia datang. "Hei Sege, mana itu teka-tekimu?"
Ada yang gugur. Nah, coba kau praktekkan di depan kelas. Hei teman-teman, ada 3 katanya kriteria pemimpin. Ada pemimpin yang tinggalnya di depan, namanya pemimpin barisan. Ada pemimpin yang tinggal di tengah, namanya pemimpin upacara. Pertanyaan saya, ada pemimpin yang tinggalnya di belakang. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab? Ternyata tidak ada yang bisa jawab. Dia jawab sendiri. Jawabannya adalah pengepala PP. Pengepala PP tidak di belakang. Itu Mama Manila, Mama PP. Satu los. Sekarang coba kamu ceritakan teka-tekinya yang kedua. Nah, ternyata sudah ada tampilan lengkapnya tadi. Hei teman-teman, sudah pernah melihat ada telur berubah menjadi nenas? Langsung geleng-geleng kepala suruh temannya. Guru, saya ketemu putih, saya ketemu putih. Marahnya guru. Hei Segi, jangan main-main nah. Kalau ini tidak betul, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini ataupun diskusi. Betul ibu guru, saya serius. Coba paling kau praktekkan. Akhirnya Segi ambil kompor. Baru rebus telur. Setelah sekitar 5-10 menit, telurnya ini sudah diperkirakan matang. Tiba-tiba dia panggil anak-anak yang berumur 3 tahun yang baru belajar bicara. Ada itu anak-anak disuruh apa saja kan dia mau. Hei, mau dapat hadiah? Iya. Coba kamu duduk, kamu berdoa, tengadahkan tanganmu. Ada itu anak diangkat tangan dia berdoa. Coba kau tutup matamu supaya saya kasih kau hadiah. Ada itu anak, dia tutup matanya. Begitu dia tutup matanya, langsung disegel. Dia ambil itu sendok besar, dia ambil itu telur yang masih panas, baru dia muatkan di tangannya. Ada itu orang dia kaget pada teriaknya, panas. Ternyata telurnya berubah jadi panas. Lolos naik segel. Oke, teka-tekinya berhasil. Ternyata 5 menit kemudian datang kepala sekolah dan itu anaknya kepala sekolah. Ini mau didorong, ada yang mau balik itu oh saya kan guru sedih. Hei, enggak kalau mau palo dia harus bersih lagi. Mudah kok. Lihat kayak mau saya kasih doang. Ada saya sedang pulang. Dia pulang, dia melapor sama mamanya. Oh Ina, foto ke sekolah. Bako itu dinampak aku dari lekasi sekolah. Akhirnya ibunya bilang, "Mau aku tuh kamu nyobainmu? Hei, nak, aku tuh kalau aku ibu mana? Mau aku bebula." Akhirnya mamanya dia bilang, "Oh, ibu sege, coba aku bebulai ibu mana? Aku pepok udah semua malau. TMB ibu mana? Lau guna, lau gisi, lau Papua, lau apa? Kamu tapi yang malau." Akhirnya saya tanggapi, ya dia setujui. Oh ina, mau ina, pokoknya kami toko bosok, pokoknya itu miti Haiti ya, ramai bio, tidak kami pola malam mami. Nah ternyata besoknya setelah diberikan bekal, mereka berangkat bertiga, 3 orang. Sege sendiri, Idio dengan Itie. Ternyata mereka berpencar, Itie dia masuk di area pasar. Begitu masuk di area pasar, ada ibu-ibu orang tua laki lagi beli ubi. Dia menawar tinggi sekali. Penjualnya orang Bali. Habis dikasih ubi dia bilang itu ibu orang tua lagi, tambah lagi. Habis dikasih uang, tambah lagi. Yang mengintip Itie dan bilang, oh itu malam, tambah lagi. Sementara dia ternyata dia masuk di tempat sweeping. Ada polisi sementara memeriksa surat-surat berkendaraan. Ada yang lewat, dia kan stop. Ada yang lewat, stop. Yang mengintip video. Oh, itu malam, stop. Sementara SG dia datang tempatnya orang berkelahi, ada orang berkelahi menangis dengan orang Makassar. Di orang Makassar yang marah dia tunjuk sudah bilang kurang mengajar anjing, babi kamu masuk. Dia bilang SG, oh itu malam, kurang mengajar anjing, babi kamu masuk. Akhirnya mereka pulang melapor kepada namanya SG. Bertanya namanya SG. Tembe dah, itu malam niu. Olah itu. Nah, mereka boti, aku malau. Oh, tambah lagi. Ya, karena namanya kan berarti tidak, ya jadi katakan saja. Main go bio aku malau, stop. Main go seke aku malau, kurang ajar. Bangkai masuk. Akhirnya mamanya dia geleng-geleng kepala, dapat kena tahu main malam. Langsung dia beri penilaian. Ikeni mendolu, inggoto seke paling pindah dan ekonomi malam.
Ingo tie koruo mau mai ka Malau manong pepero ingo to bio oposisi Malau ya temu gunung. Kasih tahu lagi, ini katanya bahasa supaya lancar diaplikasikan di masyarakat, diamalkan di masyarakat. Ila foto ai pakai no Malau diu anu lama loro. Ingo sege ingo to paling pindaran ya tegaino. Ingo tie mau mai ka Malau ya to mano, ingo bio pepero bio ya temu gunung. Akhirnya patuh kepada orang tua, mereka jalan berbaris, ternyata tiba di pertokoan ketemu satpam. Satpamnya dia tanya, "Adek mau kemana? Ada yang bisa saya bantu?" Langsung bisa kita kasih keluar Malaunya. Kurang ajar, babi, langsung merah mukanya pasang nama kampanye dia. Oh, saya tangguh. Begitu dia bangun kembali sege, dia muncul di dia kasih keluar juga Malaunya dia bilang. Akhirnya dapat tambah 3 kali dari tampele. Akhirnya datang video kasih keluar Malau dia. Stop. Baru berhenti. Akhirnya mereka pulang. Setelah pulang, siap-siap mau pergi di Bombana. Ternyata dia undang teman-teman. Ternyata dia panggil teman-temannya rencana mau perpisahan katanya. Karena besok dia sudah tinggalkan kampung, dia mau pergi betul di Bombana. Untuk memeriahkan perpisahan, ternyata ada acara. Acaranya Sobi Akbar, Sobi bersama. Dia undang teman-temannya. Mereka bikin acara Sobi. Ketika mereka sementara bikin acara, tiba-tiba dia mati lampu. Gelap. Akhirnya saya kira bilang, itulah sepuluh kali segitu bilang perlu kayak itu senter. Teman-temannya bilang, iya, perlu foto. Ternyata kan ceritanya mereka melantai ya, karena terlalu banyak orang. Ternyata dia melangkah 1, 2, langkah ketiga mereka banyak urusan. Dia indah semua begini. Ada melengket di kakinya. Nah, tapi pada akhirnya selesai juga acara perpisahan dan besoknya dia mau berangkat, dia naik damri. Berangkat dari kampung menuju Bombana. Ternyata baru di daerah Ahad sudah teriak-teriak, sopir, di mana kah itu Mandoma? Di mana itu Mandoma? Dia bilang sopir, oh di sana masih jauh. Ternyata baru beberapa waktu lagi dia teriak-teriak, sopir, di mana itu Mandoma? Dia bilang, oh, kau tidur dulu, Mandoma itu masih jauh. Akhirnya saya tidak tidur betulan. Setelah dia tertidur, ternyata Pak sopir dia jalan terus, baru dia sadar ada janjinya sama ICG. Ternyata sudah mau sampai di Bombana. Akhirnya dia tanya penumpang, "Ibu, Bapak, bagaimana kesan ini anak?" Katanya dia mau turun di Mandonga, tapi saya lupa. Kasiannya media nanti dia tersesat. Akhirnya setelah meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu, terpaksa itu damai dia kembali antar ICG di Mandonga. Begitu pas di Mandonga, "Hei, memang itu nah, Mandonga itu kini." Begitu saya tidak kaget, "Hah, Mandonga itu kini?" "Iya, petungan tahu nah." Ternyata saya tidak turun. Malah diambil bekalnya yang ada di bawah bangku. Baru dia mulai makan. Terus dia tanya Pak sopir, "Hei, mau pernah itu Mbak?" Oke hendak ini mau lihat aku ina. Dia bilang Pak sopir, "Mau pernah semua lihat aku inamu?" Dia bilang bisa dia, "Nonton ini ina, dulu tuh Mandonga atau kumain ini lo kosongmu, dulu pernah makan." Mau kalau perlu banget, begitu janjinya. Akhirnya diterima begitu saja. Setelah itu tiba di Bombana, mulai dia bekerja sebagai penambang emas. Banyak uangnya, banyak emasnya. Sampai 1 tahun kemudian terbit rasa rindunya kepada orang tua, ingin pulang kampung. Dia bayang-bayangkan semua yang terjadi sebelum dia pergi di Bombana. Dia ingat bagaimana ibu dulu mengambil ikan besar, sementara di rumahnya jarang makan ikan. Akhirnya dia bilang, bulan sudah mau beli keina, ikan obosek. Begitu dia pulang dari Bombana, tiba-tiba dia mau belok di pasar Mandonga. Tujuannya mau beli ikan. Supaya dia agak keren, dia pasang cincin 4 di jarinya, supaya dibilang orang kaya. Akhirnya mulai dia melangkah. Dia jalan saking belum biasa pakai cincin, takut jangan sampai cincinnya dia kasih begini jari-jarinya. Ternyata dia masuk di pasar tidak ada yang perhatikan, dia masih begini-begini.
Datang di penjual ikan, ada yang besar yang dijual. Ketemu. Mbak, berapa ikannya? Dia tunjuk pakai jarinya. Mbak, berapa ikannya? Karena ada emasnya. Dia kasih lihat. Kaget penjual ikan. Ini anda pamer-pamerkan. Dia punya cincin. Kebetulan cuma di penjual ikan, ada gigi emasnya. Langsung dia jawab, 50.000. Merasa tertantang, dia borong itu ikan semuanya. Dia bayar banyak uangnya. Akhirnya dia bawa pulang. Begitu dia pulang, luar biasa penyambutan keluarga. Tadinya yang miskin papa langsung berubah jadi kaya raya. Akhirnya dia usul. Ino ama boleh semua beli motor, kalau begitu tuh orang minta. Oh, senangnya bapaknya. Begitu keluar motornya, langsung aman sama kakaknya. Hei, Ino dalora kika. Ino motor lo banyak pakai karena Ino anak dalo harus patuh kepada orang tua. Akhirnya ada mekakahi. Titik temunya Endrein kan sama-sama. Pekande. Ternyata Ronggolako itahi pak rekreasi. Amano semua PDI isege megande gonceng. Ternyata tiba juga sumber rehua bapaknya dia masih pakai gigi 4. Akhirnya itu motor dia mulai siksa. Tak dia protes sege. Ama ale bisa ke asono. Akhirnya bapaknya dia marah. Heh, bapak apa pelogi koto? Inono kio omana dan dio kio kino kanu lagi hende ino motor malah ino aso. Jangan dia marah. Akhirnya ada siksa di motor. Ternyata mereka jatuh dan terguling-guling. Ditolong sama masyarakat, berhasil sembuh, tapi Sege kasar pecah bibirnya, berubahlah dia menjadi pemuda yang sumbing. Ternyata 5 hari kemudian dia lihat bapaknya ada tidur, tiba-tiba Sege dia bawa lari nih anak motor. Oh, atau dari amalamu sebuah itu sudah motor. Dia bawa betul, dia pergi di Tanjung Taipa. Begitu tiba di Tanjung Taipa, dia melihat ada sepasang suami istri yang sementara berkelahi. Dia ingat di pelajaran PP di sekolah. Oh, kalau ada orang yang berkelahi katanya harus dipisahkan, dileraikan. Begitu dia melihat mereka sementara berkelahi, ternyata di belakang mereka ada gelombang yang tinggi. Akhirnya Sege, dia kasih tahu mereka sudah berkelahi, tapi karena mimpinya bijak, dan tidak bisa sebut, dia bilang saja, tsunami. Akhirnya ini suami istri yang lain berkelahi kabur. Yang satu lari ke sebelah timur, yang satu lari ke sebelah barat. Dikira betul ada tsunami. Berhasil dileraikan. Terus setelah saya pulang, setelah bosan naik motor beberapa hari, tiba-tiba dia ingin tes mau beli mobil katanya. Tapi sebelum beli mobil harus dia pintar dulu naik mobil, karena selama ini belum pernah dia naik mobil penumpang umum, selalu diantar oleh teman-temannya. Akhirnya dia masuk di perkotaan. Tahulah kalau di kota biasa kita masih berdiri, ternyata mobilnya sudah berhenti duluan. Begitu dia berhenti, langsung dia masuk di mobil. Setelah dia masuk di mobil, dia pusing bagaimana caranya mau turun. Dia intip ada penumpang, ada 3, 1 gadis, 1 anak muda, dan 1 Pak Haji. Ternyata di jalan Imam Bonjol, dia bilang yang Pak Haji, Imam Bonjol mau turun. Dia turun betul di jalan Imam Bonjol. Pas di jalan Kartini, yang gadis dia bilang Kartini mau turun, turun betul yang cewek. Pas di jalan Hasanuddin, yang pemuda bilang Hasanuddin mau turun, dia turun di jalan Hasanuddin. Tinggal sendirinya saya di dalam mobil. Dia bilang, oh, untuk Riketo, kongko petuha, dari timamut tamondo. Ada dia bilang juga, isege mau turun. Masih dapat lepas satu. Hei bos, di sini tidak ada jalan isege nah. Masih dia bilang lagi, isege mau lompat. Jangan terguling-guling. Ditolong sama masyarakat. Hei, kenapa kamu ini? Yang isege. Hei, bagaimana caranya kalau kamu turun dari mobil? Dia bilang itu penolongnya. Oh, kau bilang saja kiri 3 kali. Itu berarti itu mobil. Oh, jadi kita bilang saja kiri. Oh ya, sudah tahan lagi mobil dan naik. Ternyata cuma sendirinya yang ada. Begitu dia lihat ada pasar, langsung dia mau bilang kiri, tapi karena bibirnya sumbing, dia bilang saja, ayo deh pak. Dia bilang di pasar, bos, kalau toko kiri itu masih jauh di sana, kalau mau setir sepatu,
langsung sege. Ya tarik bibirnya pada satu kata kiri. Ternyata berhenti. Begitu dia masuk di pasar, dia jalan layaknya orang yang beruang. Aku beli aku baru. Ternyata baru di pintu sudah dihadang. Kebetulan ada ibu-ibu, kebetulan orang Buna, dia lagi jual pakisnya, tinggal satu ikat. Ceritanya dia mau pulang cepat-cepat, akhirnya dia cepat dia banting harga, dia tawarkan. Mabeli faku, ya dia salah kalau saudara-saudara sampai digunakan kentaranya dengan mabeli faku, pasti Indonesia ya. Aneh saya dia bilang, faku. Pak, jangan begitu, tolong saya ini ya, saya sudah mau pulang, beli murah saja ini ya. Hanya saya merasa kasihan, dia beli itu sayur pakis. Setelah dia beli, belum puas lagi ibu dia tanya, Bapak tinggal di mana? Dia malu saya bilang dari desa, dia bilang saya tinggal di Puwatu. Dia bilang begitu. Oh, saya tinggal di Levo. Ya. Kalau dari Puwatu, jangan lupa pergi di Levo, bayar 50. Hanya saya bilang ini terus dia ulang-ulang. Ternyata dia ketemu temannya. Begitu dia ketemu temannya, dia ulang-ulang lagi. Kalau yang di Levo, jangan lupa sudah di Puwatu, bayar 50. Dia bilang ke temannya, kode aku pernah tino pakai. Putar, ternyata datang di tempat penjual lombok. Yang lihat ada dua ibu-ibu orang tua laki lagi menjual lombok. Dia intip, tidak tahu bahasa Indonesia. Kata, kesempatan sama balas dendam dulu SD pernah saya dipermalukan gara-gara tidak tahu bahasa Indonesia. Tiba-tiba dia datang, Bu, berapa ini lombok? Ternyata ibu dia kasih tahu temannya, Teni boy kau mau tamu boy mabar. Dia bilang biasa, hai mau ke Teni, mau sahabonan. Ternyata mereka mengakahi. Akhirnya saya kira mengancam, Bu, berapa kali lomboknya? Kalau tidak mau bilang, saya tidak mau beli. Akhirnya kasih itu, dia paksakan membeli lalu. Ya, ceritanya itu asobility asal kelintir, harganya Rp25. Langsung diangkat, dia mau beli barang. Si birikiti 25. Kalau udah murah kemarin, si raku 50. Terus dia mengganggu apa? Si pusu-pusu 100. Ada saya tidak beli. Lalu dia jalan tiba di penjual telur. Sudah lihat di situ yang dijual telur ayam ras, katanya kan lagi telur bebek. Bu, ada telur ini. Ternyata penjualnya ngomong-ngomong. Masih dia bilang ke penjual, Sumora, aku mau kayak nanti lalu tinino. Setelah dia beli, ternyata ketemu penjual lampu. Mainan, masih oke lah, udah 10 oke lah. Ternyata di penjual lampu kebetulan buta matanya sebelah. Langsung dia ingat, ini orang buta matanya sebelah tapi sudah tua. Di pelajaran PP katanya itu kalau kita belajar bicara sama yang lebih tua harus pakai kita, jangan pakai kamu. Akhirnya dia tanya, berapa itu labuta? Ya kan itu penjual lampu, bukan labuta. Kurang ajar ya, kenapa sibuk masalah fisik? Tidak percaya, dia ulangi lagi saya. Berapa itu labuta? Akhirnya dia lihat, sumbing orangnya. Tadinya itu lampu harganya 10.000, dia turunkan, dia bilang. Karena lihat sumbing, dia balas juga, dia bilang, sumbing 6.000. Ada dia beli setelah capek dari pasar, dia pulang. Pulang di rumah mulai dia berhayal, dia bilang, ini uang saya mau habis, harus saya bisniskan. Dia berpikir bagaimana caranya uangnya bertambah sementara dia kerja minimum banyak dan sudah terlalu pulang. Akhirnya dia berpikir, sama menjual juga besok ini. Jadi tadi penjual banyaknya katanya untungnya, ya. Masa hanya 25 satu beli ke 25 rupiah dia jual, banyaknya untungnya. Hanya besok pagi-pagi cepat-cepat dia pergi belanja. Pas di pasar dia beli palongga dengan bangkole dengan kekelan. Dia lihat, dia mau datang pajang di situ di tempatnya penjual sayur. Dia takut jangan sampai tidak laku barangnya karena banyak saingan. Terpaksa dia menyingkir di tempat yang agak panas matahari karena dianggap di sini tidak ada saingan. Jadi kalau mereka mau beli, tidak ada saingan saya, pasti laku cepat laku bisa punya barang. Ternyata sudah jam 10 panas matahari, dia sadar pun belum ada yang laku dia punya barang ini. Akhirnya dia teriak, tolong. Langsung berkumpul orang-orang, ada yang bawa celurit, ada yang bawa kayu, ada yang bawa batu, karena dikira ada penjahat.
ini ceritanya saya kira cukup dulu ya. Nanti berikutnya ada serial 2-nya.